Halo Bu Guru dan teman-teman semua, saya Jennifer Natalialo dari SMA Penabur Kota Tangerang, kelas MIPA 1, absen 10. Di video kali ini, saya akan melakukan percobaan uji daya hantar listrik larutan. Selamat menyaksikan. Nah, Bu Guru dan teman-teman, sebelum saya merakitkan alatnya, kita terlebih dahulu siapkan alat dan bahan. Alatnya yang pertama, 6 kabel penjepit, 2 batang karbon, 3 baterai. Sedangkan untuk bahannya, air keran, air aki, air soda, air gula, Yakult, cuka makan, air teh, Pocari yang mereknya air isotonik, air garam, dan yang terakhir, alkohol. Nah, Bu Guru dan teman-teman, sebelum memulai percobaan, saya akan merakitkan rangkaian alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada air keran. Pada air keran, lampu tidak dapat menyala dengan terang dan tidak memiliki gelembung, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan non-elektrolit. Yang kedua adalah air aki. Pada air aki, lampu dapat menyala dengan terang dan memiliki banyak gelembung, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit kuat. Yang ketiga ada air soda. Pada air soda, lampu tidak dapat menyala dengan terang dan memiliki sedikit gelembung, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit lemah. Yang keempat ada air gula. Pada air gula, lampu tidak dapat menyala dengan terang dan tidak memiliki gelembung, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan non-elektrolit. Yang kelima ada Yakult. Pada Yakult, lampu tidak dapat menyala dengan terang dan tidak memiliki gelembung, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan non-elektrolit. Yang keenam ada cuka makan.
Pada cuka makan, lampu tidak dapat menyala dengan terang dan memiliki sedikit gelembung, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit lemah. Yang ketujuh ada air teh. Di sini air tehnya bukan teh yang manis. Pada air teh, lampu tidak dapat menyala dengan terang dan tidak memiliki gelembung, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan non-elektrolit. Yang kedelapan ada Pocari yang mereknya Air Isotonic. Pada Pocari, lampu tidak dapat menyala dengan terang dan memiliki sedikit gelembung, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit lemah. Yang kesembilan ada air garam. Pada air garam, lampu dapat menyala dengan terang dan memiliki banyak gelembung, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit kuat. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah alkohol. Pada alkohol, lampu tidak dapat menyala dengan terang dan tidak memiliki gelembung, sehingga dapat dikatakan sebagai larutan non-elektrolit. Jadi, Ibu dan teman-teman, kesimpulannya adalah larutan itu dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Contoh pada larutan elektrolit kuat seperti air aki dan juga air garam yang memiliki lampu yang menyala terang dan banyak gelembung. Sedangkan untuk elektrolit lemah, contohnya seperti air soda dan cuka makan, lalu ada Pocari, karena menghasilkan lampu yang tidak menyala dengan terang dan sedikit gelembung. Sedangkan untuk contoh larutan non-elektrolit adalah air keran, air gula, Yakult, air teh bukan teh manis, dan yang terakhir alkohol. Mengapa disebut larutan non-elektrolit? Karena larutan-larutan ini tidak dapat mengantarkan arus listrik, dan apabila dilakukan percobaan, memiliki lampu yang tidak menyala dengan terang dan juga tidak menghasilkan gelembung. Sekian dan terima kasih.